Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik. Cuman agak dingin saya Bu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap semangat menjalankan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Mega ya, Bu? Mega. Mega Oke, ketuanya. baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mega. Selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Miftahul Fikri. Apa Bu? Ya, Bu. Megawati. Mega hadir, Bu. Mega Mulyanti Putri. Bu. Umul Aiman. Hadir, Bu. Dini dan Tila ya. Hadir Bu. Selanjutnya Ismi Ardiah. Anissa Mawaddah. Dan Ihda Lasni. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukup, tidak ada yang absen. Nah, baiknya sebelum kita masuk ke proses pembelajaran hari ini, yaitu mengenai mendeskripsikan cara akses internet. Sebelumnya, apakah anak-anak Ibu ada mengulang pembelajaran minggu lalu di rumah? Ada sedikit, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan mengulang kembali pembelajaran minggu kita minggu lalu, yaitu mengenai internet service provider. Apakah anak-anak Ibu masih ingat apa itu internet service provider? Perusahaan servis internet, Bu. Ya, betul sekali ya yang disebutkan oleh Ummul Aiman tadi. Bahwa internet service provider itu adalah sebuah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan, yaitu seperti kita contohnya pengguna internet. Nah, minggu kemarin juga kita sudah mempelajari mengenai kategori-kategori untuk koneksi layanan internet service provider, yaitu ada dial-up dan jenis jalur lebar yaitu broadband. Dan juga ada jenis-jenis dari internet service provider, yaitu dial-up connection, terus dedicated communication, hotspot, wireless, dan mobile access. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengenai mendeskripsikan cara akses internet. Dan KD2 ini terbagi atas 3 bagian pokok. Nah, sebelumnya Ibu izin share dulu. Apakah anak Ibu dapat melihat PowerPoint yang Ibu share screen? Bisa, Bu. Nah,
Ya, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai mendeskripsikan cara akses internet, yaitu terbagi atas dua bagian pokoknya, yaitu yang pertama mendeskripsikan layanan World Wide Web sebagai sumber informasi, dan yang kedua mendeskripsikan pengertian dari URL dan homepage. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui itu dulu, apa itu World Wide Web. Nah, apakah anak-anak Ibu pernah mendengar atau tahu apa itu World Wide Web? Situs, Bu. Ya. Nah, itu sekali, yaitu World Wide Web ini adalah kayak misalnya Ibu contohkan, yaitu anak-anak Ibu ingin membuka layanan situs dari email, dan pasti anak-anak Ibu mengetikkan www.gmail.com. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa World Wide Web ini adalah suatu istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat diakses penggunanya melalui web browser. Nah, agar dapat memahaminya mengenai cara kerja dari World Wide Web ini, Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai cara kerjanya. Nah, tadi anak-anak Ibu menyebutkan bahwa World Wide Web ini adalah sebuah situs. Nah, coba anak-anak Ibu bayangkan sendiri berapa jumlah keseluruhan dari halaman-halaman web yang ada di internet. Dan itu cukup banyak kan? Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu prinsip kerja dari World Wide Web ini, yaitu yang pertama, user, yaitu pengguna seperti kita, yaitu melakukan permintaan informasi ke web browser dengan cara menulis URL yang ingin kita tuju, seperti yang tadi Bu sebutkan, yaitu contohnya Gmail tadi. Nah, melalui jaring internet, permintaan tersebut akan diarahkan kepada web server. Nah, selanjutnya web server ini mencari direktori file yang sesuai dengan alamat yang kita tuliskan tadi. Selanjutnya, web server akan mengirim ke web client. Nah, dan selanjutnya dalam web client ini, file tersebut akan diterjemahkan yang berawal dari bentuk HTML, kemudian diterjemahkan oleh aplikasi web browser menjadi suatu dokumen atau file yang dapat disajikan ke hadapan kita, yaitu pengguna internet, melalui web browser. Nah, apakah Nana Ibu memahami mengenai cara kerja World Wide Web ini? Paham, Bu. Baik, jika anak-anak Ibu paham, Ibu lanjutkan, yaitu mengenai sejarah dari World Wide Web ini. Nah, berawal dari tahun 1889, yaitu tim dari Berners-Lee dari suatu perusahaan laboratorium nuklir milik Eropa. Nah, mengusungkan sebuah protokol di internet yang berfungsi sebagai sistem distribusi informasi serta memungkinkan adanya sistem untuk saling berbagi informasi. Nah, sebelumnya web browser dibuat itu berbasis teks. Dan pada tahun 1990, nah, tim Berners ini menemukan 3 dasar teknologi berbasis web hingga saat ini,
Yang pertama yaitu ada HTML, terus URL, dan HTTP. Nah, lanjut pada tahun 1993. Nah, Mark Andreessen dan tim Berners-Lee ini bergabung dengan National Center for Computing Application, yaitu berhasil membuat sebuah web browser berbasis grafik untuk Windows dan memberi namanya itu Mosaic, dan serta pengembangan versi lain dari Mosaic ini untuk komputer berbasis Windows, Macintosh, dan Unix. Nah, lanjut pada tahun 1994. Nah, Mark dan tim Berners ini memisah dari tim National Center for Supercomputing Application dan mengganti ketenaran dari Mosaic ini sebagai web browser. Nah, dan mendirikan konsorsium dengan nama World Wide Web Consortium dengan tujuan membangun standar teknologi web. Dan lanjut pada tahun 1995, World Wide Web ini berhasil menggantikan FTP sebagai jaringan yang paling tinggi trafiknya dalam internet. Dan terakhir pada tahun 2009, tim Berners-Lee ini membangun World Wide Web Foundation yang bertujuan untuk membagikan open web kepada masyarakat luas. Nah, kita lanjut ke World Wide Web ini terdiri dari kombinasi 4 ide dasar. Yang pertama, hypertext. Hypertext ini adalah kemampuan untuk bergerak dari satu bagian dari komputer ke bagian yang lain atau dari satu dokumen tersebut ke yang lain melalui koneksi internet yang pada dokumen tersebut, yaitu yang disebut juga dengan hyperlink. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu resource identifier adalah kemampuan dalam jaringan komputer untuk melokasikan sebuah sumber, baik itu komputer, dokumen, atau sumber lain pada jaringan melalui pengenal yang unik. Yang ketiga ada client server. Nah, client server ini adalah sebuah proses request dari software client atau komputer client ke software server atau komputer server, di mana server itu menyediakan kebutuhan klien berupa sumber atau layanan seperti data atau file. Selanjutnya yang kombinasi yang keempat ada markup language, yaitu karakter atau kode yang ditempelkan ke teks membuat komputer menjalankan fungsi atau perintah untuk bagaimana melakukan print atau menampilkan teks, seperti adanya tipe tulisan tebal dan miring. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari World Wide Web. Nah, yang pertama itu fungsinya terdapat pada webmail service, memungkinkan pengguna itu untuk mengirim, menerima, meninjau email dari web browser. Nah, beberapa layanan webmail service yang populer yang kita gunakan pada saat sekarang ini, contohnya itu ada Yahoo, Mail, Gmail, Hotmail, itu dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk World Wide Web, ada dari search engine. Fungsinya itu memudahkan search engine atau mesin pencari dalam merangkum sebuah website yang ada di dunia. Nah, karena ada ratusan bahkan ribuan juta website yang ada di internet. Nah, mesin pencari ini adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten-konten yang melalui World Wide Web ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ada web hosting.
Nah, fungsinya itu memungkinkan organisasi atau suatu individu untuk mengirim situs web atau halaman web ke internet. Nah, ketika pengguna internet sepertinya kita ingin melihat situs-situs web, terus yang perlu dilakukan kita hanya mengetikkan alamat website atau domain tersebut di browser kita, di browser pengguna internet. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ada portal. Fungsinya itu bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di World Wide Web. Nah, beberapa portal yang populer yang pastinya kita gunakan pada saat sekarang ini yaitu ada www.gmail.com, facebook.com, twitter.com, dan masih banyak yang populer yang pastinya anak-anak ibu gunakan pada saat sekarang ini. Nah, penjelasan mengenai World Wide Web ini, apakah anak-anak ibu ada pertanyaan atau ada yang tidak memahaminya? Apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, jika anak-anak ibu sudah paham, kita lanjut ke Uniform Research Locator atau URL. Nah, URL ini adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Nah, URL ini merupakan suatu inovasi dasar yang bagi perkembangan suatu sejarah internet. Nah, URL ini pertama kali diciptakan oleh, URL ini pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Nah, maka Tim Berners-Lee ini sering juga kita dengar sebagai itu Bapak URL. Tujuan dari dibangunnya URL ini adalah memudahkan para penulis dokumen atau artikel untuk merefleksi tulisannya ke World Wide Web. Nah, untuk melakukan penjelajahan internet, kita harus mengetahui alamat yang kita tuju itu benar atau tidak. Kayak struktur dari URL yang ingin kita tuju itu terbagi dari beberapa struktur. Nah, yang pertama itu ada HTTP. Bagian yang pertama itu HTTP atau HTTPS. Nah, itu dinamakan dengan protokol. Menunjukkan protokol yang digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis server yang akan kita ajak untuk berkomunikasi gitu. Nah, yang selanjutnya ada blog. Nah, blog ini adalah nama host. Nama host yang digunakan untuk mengakses situs web khusus. Selanjutnya ada nama beyond.co.id ini. Nah, ini nama domain. Nama domain. Di sini ada Ibu tuliskan tipe-tipe dari nama domain, yaitu yang pertama .com atau .com yaitu perusahaan komersial, .edu yaitu institut pendidikan, .go yaitu biro atau badan pemerintahan, sedangkan .mil yaitu militer, .net penyedia jaringan, serta URG yaitu organisasi. Nah, di sini ada .co.id. Nah, .id ini adalah khusus perusahaan Indonesia. Nah, kalau anak-anak ibu ingin mencari untuk perusahaan di negara lain itu beda lagi.
untuk domainnya, tipe domainnya, misalnya untuk Amerika Serikat yaitu .co.us. Kalau misalnya Cina itu ada .co.cn, dan itu mungkin ada India kayak .co.in gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari URL. Nah, fungsi URL yang pertama yaitu memudahkan kita akan membuka atau mengakses suatu dokumen atau file pada suatu website dan situs. Nah, anak-anak ibu tahu dengan fungsi URL ini, dan yang kedua juga memindahkan user kita dari suatu halaman situs ke halaman lain. Nah, selain yang kita ketahui ada dua fungsi itu, ada fungsi lain yang harus kita ketahui yaitu mengenai mempermudah user mengakses website. Nah, dengan URL user ini kita lebih mudah dalam mengakses website dan mempermudah user dalam mengingat alamat-alamat dokumen yang pernah kita akses. Selanjutnya ada mempermudah identifikasi file atau dokumen yang ada pada website tersebut. Nah, anak-anak ibu dapat melakukan identifikasi dokumen, gambar, atau file-file dalam bentuk lain yang tentunya dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya ada yang kelima yaitu memberikan alamat pada masing-masing website yang berisikan dokumen-dokumen. Nah, kita dapat menggunakan pemberian alamat pada setiap web yang berisikan dokumen-dokumen atau file dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke homepage. Nah, homepage ini juga sering kita sebut dengan beranda. Nah, homepage ini adalah suatu halaman utama atau halaman awal atau halaman pembuka yang ada dalam suatu situs website. Nah, keberadaan homepage ini sangatlah penting karena merupakan halaman indeks atau halaman pertama kali yang tampil saat kita ketika domain yang kita buat itu kita panggil. Nah, itulah homepage halaman pertama yang muncul dari domain yang kita panggil. Nah, selanjutnya itu fungsi dari homepage ini ada dapat menampilkan dan mengakses halaman awal dari sebuah situs. Selanjutnya dapat menampilkan topik fitur, dan yang terakhir itu merupakan halaman utama dari sebuah website. Nah, apakah anak-anak ibu mengetahui contoh-contoh dari homepage ini atau contoh-contoh dari beranda? Nah, yang pertama ibu akan perlihatkan yaitu contoh homepage pada website media sosial yaitu Facebook. Nah, pada Facebook ini dapat sama-sama kita lihat yaitu terdapat berbagai desain yang simpel. Nah, sebelumnya banyak macam dari situs-situs web media sosial dan yang sering kita gunakan. Masing-masing website tersebut pasti memiliki desain-desain tersendirinya yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu ada website jenis komersial, website forum atau komunitas, misalnya ada website blog, ada website media sosial seperti yang Ibu perlihatkan saat ini. Kita dapat lihat tampilan dari awal atau homepage dari Facebook ini terlihat simpel dengan dominasi warna yang simpel juga.
Nah, berisikan logo Facebook, gambar, informasi dari kegunaan Facebook itu sendiri, serta terdapat bagian-bagian registrasi untuk mendaftar akun dan yang penggunanya yang sudah terdaftar. Tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh homepage website e-commerce. Nah, pada saat ini contohnya yaitu website Tokopedia. Nah, sebenarnya ada banyak sekali website e-commerce, namun pada saat ini Ibu dapat melihatkan satu contoh dari homepage Tokopedia. Nah, juga dapat kita lihat desain tampilan utamanya yang cukup sederhana dengan menyediakan kolom login, info promo, logo, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh homepage dari suatu blog. Blog itu Nesaba Media yang membahas mengenai informasi seputar teknologi-teknologi. Kita dapat juga lihat sama-sama seperti inilah tampilan dari homepage website dari suatu website blog. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak Ibu dapat memahami mengenai World Wide Web, ada URL, serta homepage? Insyaallah, Bu. Dan apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Nah, jika tidak ada, mungkin Ibu yang akan bertanya kepada Megawati mengenai apa itu World Wide Web. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, World Wide Web itu adalah sebuah istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat diakses pengguna melalui browser, Bu. Ya, betul sekali. Betul apa yang disebutkan oleh Megawati. Dan Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahami mengenai pembelajaran hari ini. Dan tentunya pembelajaran ini dapat diulang kembali di rumah agar lebih memahaminya. Nah, Ibu simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini bahwa World Wide Web ini merupakan istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat diakses penggunanya melalui semua web browser. Nah, World Wide Web ini terdiri dari miliaran bahkan banyak sekali situs-situs web di seluruh dunia yang tersebar dan dengan penggunaan komputer server yang juga terhubung dengan internet. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa World Wide Web ini telah melewati proses yang panjang agar dapat kita gunakan seperti saat sekarang ini. Dan selanjutnya ada URL, di mana URL ini merujuk pada karakter tertentu dan biasanya itu berupa angka, huruf, atau simbol-simbol. Nah, yang menuju ke alamat di World Wide Web. Nah, URL ini juga digunakan untuk mengidentifikasi lokasi sebuah file itu dalam internet. Yang terakhir tadi kita membahas mengenai homepage atau juga sering kita sebut dengan beranda, di mana itu laman utama atau laman awal yang mengacu pada halaman-halaman depan dari sebuah situs, sebuah blog, dan sebuah website lainnya. Nah, mungkin sedikit demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas untuk anak-anak Ibu semua, Ibu harap
tadi pesannya untuk mengulang pembelajaran di rumah. Dan juga Ibu berikan tugas untuk Resum melanjutkan, yaitu KD dari mengidentifikasi cara akses internet itu, yang bagian terakhir yaitu yang pertama, silakan dicatat. Yang pertama yaitu mendeskripsikan HTML, dan yang kedua menjelaskan beberapa situs yang menyediakan fasilitas dari mesin pencari atau search engine. Nah, apakah anak-anak Ibu dapat memahami tugas yang Ibu berikan? Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, baiklah, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.